Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Om Adit, tapi kita nggak boleh salaman, gini salamannya. Oke. Iya nih, kenapa kita harus begitu salamannya, Mit? Karena takut menularkan, katanya begitu. Sekarang udah kalau kayak gini salah satu lagi. gitu ya, Iya. nggak kena salaman orang Sunda. Kalau anak gua gini, Dit, coba Dit, gini. Nah, iya. jadi ada banyak salaman yang berkembang sekarang yang sifatnya menghindari kontak ya, Iya. biar nggak kena virus corona dan ini. Tapi gue mau pakai dulu lah. Sebelum itu, Mit. Nih, silakan. Ya, makasih. Habis makan gorengan, Bapak dan Ibu, makan jadi gorengan. dibersihin biar nggak Kita menular. sekarang harus sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, Ya, pakai betul. masker gitu ya. Masker kalau keluar. Jadi ini topik yang kita bahas kedua kali ya sebetulnya ya. Belum. Oh, belum ya? Belum ada. Soal corona. Oke. Tentang corona. Soal corona belum. Tapi tentu saja yang kita bahas bukan soal virusnya ya. Karena kita bukan dokter. Kita bukan dokter. Bukan dokter. Bukan ahli kesehatan. Bukan ahli kesehatan. Tapi memang ini lagi heboh lah. Seluruh dunia hampir 100 negara lah ya. Iya, betul. Sudah mewabah. Ada sekitar berapa? 100 ribuan ya. 100 ribuan. Yang sudah terinfeksi positif ya kasus corona. Dan Indonesia kan juga baru heboh sekitar seminggu ini ya. Seminggu ini karena terjadi pelonjakan. Lonjakannya luar biasa. Tapi tentu saja yang hari ini kita bahas lebih ke bagaimana kapasitas negara ya, Yoi. sistem politik dalam menangani persoalan ini. Dan kita memang juga bisa bandingin sih, dari satu negara yang betul-betul sigap dalam menangani, Iya. ada negara-negara tertentu yang kedodoran. Dan kali ini kita akan coba bicara gimana sih sebetulnya pemerintahan kita dalam mengatasi virus corona ini. Apalagi beberapa hari yang lalu Badan Kesehatan Dunia WHO sudah menyampaikan bahwa virus corona ini sudah mewabah secara internasional dan masuk dalam kategori pandemik ya. Iya. Jadi artinya sudah nggak bisa main-main lagi. Termasuk Indonesia sekalipun juga udah nggak boleh lengah lah di dalam proses penanganan virus corona ini gitu loh. Iya, dan narasi awal yang dibangun oleh pemerintah dari sejak munculnya Pak Terawan ya di TV itu kan ya memang dari satu sisi berusaha untuk membuat masyarakat nggak panik ya. Iya. Tapi di sisi lain menurut gua pribadi sih terlalu menggampangkan, menyepelekan. Itu dia sih sebenarnya. Ya itu memang problem awal yang kita temui ya ketika di bulan Januari ya. Karena kan wabah corona ini cukup intens itu di Cina sekitar bulan Januari. Mulai Januari ya. Februari yang kemudian masuk di daerah-daerah lain. Dan memang kesan ketidakWaspadaan ataupun menganggap remeh urusan wabah corona ini kelihatan sekali dari pihak pemerintah gitu. Ya meskipun pada saat itu pemerintah sendiri sudah punya klaim bahwa mereka berhasil menangani 170 orang yang berasal dari Wuhan ya. Oh iya. WNI yang dipindahkan ke Dievakuasi ya. kemana? Ke Ke pulau, Natuna. Ya, Natuna, kemudian karantina 14 hari, kemudian dilepas ke keluarganya masing-masing. Tapi memang gini, Mit, pada saat karantina di Natuna sendiri, ketika sebanyak 170 orang datang itu ke Natuna, memang menjadi panik di Natuna sana. Oh iya. Yang gue sempat baca malah ribuan orang itu berbondong-bondong naik kapal laut Keluar kota. Oh. Dan bahkan sekolah sudah menyatakan libur selama 14 hari. Setelah itu kemudian wali kota dipanggil atau bupati dipanggil oleh pemerintah pusat dan menyatakan ini, akhirnya sekolah nggak jadi dilibur. nggak jadi libur. Jadi memang betul itu membuat panik ya. Dan memang kita nggak siap soal itu. Nggak siap seperti itu, dan pemerintah cenderung menunjukkan sikap yang overconfidence ya. Iya. Dan kadang-kadang menurut gue sih out of context. Semua orang Indonesia tahulah tentu saja menghadapi masalah itu berdoa begitu ya. Iya. Tapi mengatasi virus corona hanya dengan mengatakan mari kita berdoa, Iya. itu menyepelekan. Sehingga hari ini misalnya kelihatan
kalau kita misalnya gini, pertanyaan sederhana Dit, kalau lu menduga lu kena gitu ya, habis ketemu orang asing, terus lu balik ke rumah, terus lu nggak enak badan, lu harus ngapain? Itu juga hal yang masyarakat tuh juga masih bingung. Iya. Lebih banyak informasi soal konsumsi jahe merah gitu. Sehingga kemudian barang-barang itu pada mahal ya. Betul, ya, bukan penanganan medis. Nomor telepon mana yang bisa merespon dan lu bisa ke sana dan mendapatkan jaminan penanganan sampai dapat kepastian sakit atau nggak sakit, kalau sakit gimana, kalau nggak sakit gimana. Sebenarnya ada semua itu. Jadi bahwa ternyata pemerintah sudah punya protokol penanganan virus corona di semua sektor itu udah ada. Bagaimana berinteraksi di ruang transportasi publik, di sekolah, di kampus, di manapun itu sudah ada. Cuma sayangnya sampai hari ini belum tersosialisasi. Entah kenapa ya, maksud gue juga. Ini gue coba bandingkan sama yang di Singapura ya, Mit ya. Singapura itu adalah satu contoh kasus di mana mendapat apresiasi yang positif dari WHO. Karena 160 kasus yang positif itu terhandle dengan baik dan semua 100% sembuh. Karena mereka ternyata pemerintahnya sendiri sangat-sangat sigap dan sangat proaktif dan semua informasi itu dibuka dengan mudah. Bahkan Perdana Menteri sendiri pun itu rela untuk mukanya dipajang di mana-mana untuk mengatakan tolong warga melakukan ini dan sebagainya. Sosialisasi itu penting itu. Masif perlu. Betul. Itu problem itu memang di kita tuh soal pemerintah lebih sibuk menghitung dampak ekonomi ya. Padahal nih wabah masih belum mencapai diskon tiket kereta, tiket pesawat ya. Dan apa yang dulu kita bicarakan soal influencer itu gitu. Itu kan kalau wabah selesai gitu. Tapi ketika nih wabah masih belum mencapai puncaknya bahkan gitu. Setiap hari terus bertambah. Ya wabah dulu diselesaikan satu persatu gitu. Yang terpenting kan keselamatan warga negara ya. Iya, nah itu bahkan terakhir itu kita sebagai pegawai negeri sipil katanya pajaknya mau disubsidi oleh negara. Iya, hal-hal semacam itu. Memang ekonomi dunia kan memang menghadapi slowdown, kita menghadapi resesi gitu ya. Termasuk Indonesia ya pasti kena dampak itu. Gitu. Ini juga yang menarik adalah soal data. Betul. Data tadi pagi gue buka data resmi Kemenkes, ini datanya ada. Yang menarik adalah yang positif 34 datanya 34. Ya. Kemudian sembuh 3, meninggal 1, yang 1 sebetulnya meninggal juga tapi belum dinyatakan resmi corona. Ya kan? Yang di RSPP. Yang meninggal itu orang asing yang di Bali ya. Nah, problemnya adalah ternyata data-data itu berangkat dari hanya 862 sampel yang dites. Kecil sekali dibandingkan yang di Korea 2 hari lalu, orang yang sudah dites sebagai sampel apakah dia sakit kena virus corona atau enggak itu udah nyampe 222.395. Bandingin 862 orang dengan 222.395 itu jauh banget. Lu tau nggak, Met? Kalau di Korea itu kenapa kemudian mereka harus bertindak cepat? Karena memang pada dasarnya mereka juga kalut juga, jadi agak galau juga. Jadi Korea Selatan itu kalau gua melihat contoh-contohnya adalah, jadi 2 terbaik itu ada di Vietnam sama Singapura. 2 lagi di Italia sama Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ketika ini jumlahnya meningkat tajam, sekitar ribuan orang itu terinfeksi. Ya. Nah, yang dilakukan oleh mereka adalah mengetes atau mengambil sampel yang terinfeksi corona itu sebanyak-banyak mungkin. Jadi di tengah jalan atau apapun itu orang kemudian ditanya, kemudian Anda gimana kesehatannya segala macam sampai ditembak istilahnya thermal scanner itu ya. Jadi sehari itu mereka bisa mengetes diagnosa itu sebanyak 15.000. Sehari 15.000. 15.000. Jadi itu laboratoriumnya dipaksa untuk bisa menghasilkan 15.000. Mobile ya mereka bergerak. Gua nggak ngerti kalau soal teknisnya mobile atau enggak. Tapi mereka punya target waktu itu seingat gua ada angkanya 150.000. Jadi yang lo bilang bahwa 220.000 samplingnya dia, berarti dia udah bisa melewati itu. Kan yang terinfeksi itu kemudian kan sekitar 4.500. 7.000 sekarang. 7.000 ya. 2 hari lalu udah 7.755. Tapi yang meninggal sedikit. 60. Nah, ini kontras dibandingin sama yang di Italia. Italia itu hampir 9.000 atau 10.000, yang meninggal 1.000 orang. 1.000 orang. Itu kontras juga tuh apa yang terjadi di Italia.
Iya, iya. Yang jelas memang pada akhirnya kan jadi kelihatan ya mana negara yang betul-betul sigap gitu. Ini ceritanya Mbak Ai yang tadi ada Mbak Ai senior kita yang ada di Korea. Ya dia cerita, dia nulis di salah satu media online soal bagaimana Korea memang mengatasi virus corona dan yang tadi lu sampaikan tuh betul. Mereka mendirikan sampai drive-thru ya untuk orang yang mau memeriksakan Ya diri. itu yang tadi maksud gue mau cerita soal drive-thru itu. Drive-thru itu, iya drive-thru. Kemudian ya tenda-tenda di mana-mana yang dibikin oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, tenda yang kemarin disampaikan oleh salah satu kampus di Jawa Timur yang katanya menjadi salah satu posko untuk penanggulangan corona, baru 1 hari, kemudian besoknya udah dibubarin. Ya nggak hanya itu, Mit. Ternyata Jakarta yang udah siap aja websitenya khusus corona di-hack coba bayangin. Ya, dan itu juga, Bro, soal website Pemda DKI Jakarta. Oke, di satu sisi Pemda DKI terlihat paling serius sebetulnya Ya, progresif dalam menangani mengantisipasi kasus corona begitu. Hari ini aja Pak Anies langsung menyebarkan himbauan sholat Jumat. Gimana menghadapi sholat Jumat? Bagaimana sholat Jumat dalam situasi virus corona gitu ya, ketakutan. Tapi yang gua lihat justru ada koordinasi yang tidak berjalan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemarin Gubernur Banten misalnya. Iya, tiba-tiba semalam bilang 4 orang terinfeksi corona. Bikin pengumuman 4 orang kena terus corona. Dibantah sama jubir Kemenkes, katanya Pak Gubernur dapat data dari mana? Iya. Atau Gubernur Jakarta juga Pak Anies sempat beredar tuh bahwa KRL Jakarta Bogor menjadi jalur yang menyebarkan yang virus corona. Kemungkinan. Itu kan hal-hal yang harus dihandle secara baik. Dan satu lagi soal peta petanya. Yang katanya kabarnya jadi hoax gitu kan. Iya, peta jadi hoax. Jadi informasi ini ya kita memahami niat baiknya lah, mungkin kepala daerah penguasa kawasan gitu pengen daerahnya aman gitu ya. Ya, dan memastikan semuanya smooth dan mereka punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan. Betul, tapi koordinasi tentang apa-apa yang dilakukan pusat, apa-apa yang dilakukan daerah, ini memang yang harus jelas. Gua nggak ngelihat mereka duduk bareng, itu masalahnya, Dit. Iya. Jangankan hanya di bagaimana koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memang kelihatannya sangat lemah ya. Yang pasti contoh lain adalah bagaimana tiba-tiba Dinas Kesehatan di Bali merasa kaget karena ternyata yang meninggal itu WNA yang ada di Bali, baru tiba di Bali gitu ya. Dan kena corona gitu ya. Kena corona, dan kemudian mungkin bisa jadi hari ini di Bali itu agak berusaha juga lebih serius soal penanganan itu. Bahkan yang lintas sektoral sekalipun juga itu masih masalah. Iya. Ya, leadingnya memang di sini Kementerian Kesehatan. Betul. Tapi yang menyebarluaskan semua protokol penanganan corona itu ada di kantor staf kepresidenan. Oh gitu. Iya, jadi gimana kita mau kemudian ada apa pemerintah sehingga kemudian persoalan koordinasi ini juga masih punya masalah gitu. Betul. Padahal ini kan harus manajemen yang manajemen kebencanaan itu mestinya harus solid ya. Betul. Dan gaya pemerintahan yang otoriter aja gitu. Waduh. Iron Man. Harus tangan besi gitu. Kalau kayak misalkan di Cina itu kalau udah kondisi lockdown, tentara polisi itu nggak main-main. Iya. Bagi yang nggak pakai masker, awas kamu, ntar kamu kena denda misalnya. Iya. Itu memang udah sangat serius. Nah, hal-hal gitu yang kita masih nggak jelas begitu. Informasi-informasi masuk ya ke berbagai WhatsApp grup yang gue ikutin, itu sendiri lebih banyak isinya tuh hal-hal yang out of context sebetulnya. Ya soal jahe merah, soal apa. Bukan hal-hal yang betul-betul ini yang harus dilakukan, stepnya ini dan itu berasal dari informasi yang memang punya legitimasi gitu ya. Ini kan kita ngobrolin ini dengan berbagai macam informasi yang tersedia karena kita ada di Jakarta dan sekitarnya. Betul, informasinya mudah didapat. Iya, coba orang-orang yang di daerah perbatasan, orang-orang yang ada di berbagai pelosok. Yang di Jawa saja, untuk evakuasi orang yang diduga kena kasus corona, di Jawa Barat kemarin salah satu kabupaten ya, Tasikmalaya atau apa gitu, itu evakuasinya pakai jas hujan coba petugasnya, nggak pakai Tasik APD. ya? Di Tasik. Pakai jas hujan 10.000, beli 5.000 cuy. Itu kan kacau gitu loh. Ya. Artinya, itu memang diakuin oleh Kementerian Kesehatan yang pernah gue baca ya, bahwa penyediaan alat-alat ini memang mereka masih kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Jadi masih serius ya. Dan contoh yang baik soal koordinasi itu menurut gua adalah di Vietnam sama Singapura. Itu sangat clear. Vietnam itu ketika mereka ada satu kasus yang positif dan itu daerahnya bisa ketahui, kalau nggak salah nama daerahnya apa gitu, gue lupa, di satu kota, langsung nggak berapa lama kemudian kota itu ditutup, di lockdown. Penduduknya hanya sekitar 16.000 ya selama 20 hari. Itu maksud gue adalah gerak cepatnya pemerintah itu sangat clear. Dan pemerintah melarang 4.000 orang Vietnam yang ada di Korea Selatan pulang. Itu juga kebijakan-kebijakan yang menurut gue harus harus tegas. Makanya persoalan peta ini menjadi menarik ya. Apakah dia ditampilkan atau enggak? Karena kalau sampai hari ini juru bicara corona ini, juru bicara pemerintah untuk isu corona ini selalu mengatakan bahwa mereka tidak akan menampilkan wilayah gitu. Padahal gua pikir perlu. Di media beberapa hari ini sedang disinggung, katanya berdasarkan undang-undang kesehatan, kalau misalkan ternyata tidak disampaikan itu di daerah mana, itu sebenarnya melanggar undang-undang. Betul. Sedang teman-teman media sedang mencoba memahami bahwa ini ada yang salah dalam. Dan itu kan bisa jadi panduan buat warga, maksud gua. Kalau kita tahu bahwa daerah ini sedang kena, ini kan nanti ada pengaturan lebih lanjut, misalnya orang nggak bisa masuk atau orang di sana nggak bisa keluar, ada pembatasan urusan transportasi dan sebagainya. Ini nggak bisa dilakukan ketika datanya nggak ada. Termasuk secara pribadi sebagai individu kan gue nggak bisa tahu nih gue kesini tuh aman atau enggak gitu loh. Karena yang kemarin yang gue baca situasinya dari Kementerian Kesehatan bilang bahwa basisnya itu bukan wilayah, termasuk misalkan kita menganggap bahwa melockdown sebuah wilayah itu ya buat mereka sekarang dianggap belum penting. Karena basisnya adalah orang. Saya tinggal di Depok. Aktivitas banyak sehari-hari di Jakarta, apakah Jakarta yang harus ditutup atau Depok yang harus ditutup? Sorry ya, gue bilang itu kekeliruan berpikir gitu loh, ngawur gitu. Jadi Pak Jubir itu ngawur dalam urusan itu. Bagaimanapun kan daerah harus dipetakan dan orang yang ada di sana itu dipantau gitu udah. Mungkin nanti kalau pendekatan keamanannya akan jadi dominan, dipegang sama tentara atau polisi, itu akan ada perintah soal begitu nih. Mungkin Menteri Kesehatan kita udah tentara, Menteri Dalam Negerinya udah polisi. Udah berkarya semua nih. Berkarya. Iya, jadi memang ini masih situasi yang penanganannya masih belum terlihat sungguh-sungguh ya. Gue sih merasa ini sporadis, dan kalau belajar dari Vietnam sama Singapura, kenapa mereka bisa cepat penanganannya dan diklaim oleh WHO sebagai contoh yang baik, karena pemerintahnya sendiri sangat-sangat proaktif dan konsisten. Itu sih kata kuncinya yang disampaikan oleh WHO ya. Dan gua nggak ngerti apakah pemerintah kita punya perbaikan ya, manajemen ke depan gitu ya. Itu harapan kita ya sebagai penduduk ya, warga negara ya, untuk mengatakan bahwa ya sudah seharusnya dipikirkan secara serius juga ini. Betul, karena ini berkaitan dengan trust ya. Masyarakat percaya nggak dengan apa yang disampaikan pemerintah, dengan data dari pemerintah? Semakin lama penanganannya seperti ini, semakin besar ketidakpercayaan, dan itu bahaya kan? Ya, itu yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan ketika misalkan di awal-awal kejadian corona ini, presidennya sendiri kan merasa terlalu percaya diri ya. Tapi mungkin karena situasinya sudah sangat buruk ya, sehingga dia harus mengambil kebijakan yang keras juga gitu ya, dan memang tidak akan menguntungkan. Itu menurut gue juga harus diambil, meskipun akhirnya tidak populer ya. Meskipun nanti pada titik tertentu itu berhadapan juga dengan kelompok-kelompok human right misalkan, soal pembatasan-pembatasan. Kalau memang situasinya semakin buruk ya di kita. Gue sih berdoa aja mudah-mudahan nggak lebih berubah. Karena memang kita nggak bisa menentukan juga nih situasinya. Yang penting kita tetap bawa. Dan semoga kita semua sehat saja. Tetap sehat lah buat semua bagian nonton gitu ya. Tetap sehat, tetap subscribe, tetap nonton, dan tetap kasih komentar, masukan, dan like, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.